Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengunduh data arus dari dua website. Yang pertama adalah dari PODEC Physical Oceanography Distributed Active Archive Center, yang dimana kita akan mengambil data OSCAR, Ocean Surface Current Analysis Real Time, dimana memiliki resolusinya sebesar 1/3 derajat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini teman-teman bisa baca bahwa bagaimana deskripsinya, kemudian resolusinya bahwa dia adalah resolusinya 1/3 derajat, gridnya dengan resolusi hariannya, temporalnya adalah 5 hari. Dia projected dengan ellipsoidnya menggunakan WGS 84. Lalu data ini diperoleh dari berbagai sensor, yaitu NOAA, AVHR, JSON, Poseidon, Topex, dan lain sebagainya. Providernya dari ESR alias Earth Space Research. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mendownload data ini? Kita tinggal klik data akses. Lalu teman-teman bisa pakai yang bawah, yaitu PODEC striptools.jpl.nasa.gov/las. Di sini saya sudah membuka webnya. Nanti akan muncul pertama seperti ini. Silahkan klik OK. Lalu teman-teman tinggal pilih dataset yang teman-teman ingin download. Nah, di sini ada banyak sekali dataset yang bisa di-download. Contoh yang kita akan download adalah OSCAR NOAA di sini ya. OSCAR. Nah, di OSCAR sini ada 4 parameter. Jadi yang akan kita ambil ada yang parameter 2 ini, yaitu Ocean Surface Meridional Ocean Surface Meridional Currents dan Ocean Surface Zonal Currents. Kita klik dulu yang meridional ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik regionnya. Klik regionnya dengan cara memilih lokasinya. Misalnya kita pilih Indonesia, bisa klik pakai ini, terus ditahan, lalu dilepas. Atau teman-teman bisa juga menggunakan di sini kita pakai ini contoh lagi ya, nih kita pakai pemilihan koordinatnya. Indonesia itu di 6 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan pada titik 95 derajat bujur timur sampai 145 bujur timur. Nah, kalau seperti ini akan ada error ternyata teman-teman, ya kan? Bisa lihat teman-teman. Jadi saran saya adalah kita ambil saja data-data yang dapat dilihatnya mendekati. Demikian ya. Jadi kita klik, kita tahan. Kira-kira di sinilah. Oke ya. Lalu teman-teman di sini bisa plus. Nah, teman-teman bisa lihat ini bisa zonal. Ya. Lalu teman-teman save as. Oops, sorry, ternyata tidak bisa, maaf. Kita ulangi lagi. Oke, kita refresh dulu karena tadi ada yang salah saya. Ya teman-teman, kita refresh. Jangan lupa datasetnya tadi OSCAR, kita pilih yang meridional ya. Lalu kita biasakan untuk di zoom in. Kalau yang punya scroll mouse tinggal maju ke depan, kalau tidak kita tinggal klik plus di sini ya. Lalu pilih, klik, drag, lepas di Indonesia ya. Lalu teman-teman tinggal save as. Pada save as ini nanti akan muncul sebuah web baru. Nah, disinilah kita sudah diberitahu range longitude, latitude-nya, latitude range-nya, kemudian format yang inginkan apa, NetJDF atau apa, kita pakai NetJDF aja. Kemudian end date-nya mau kapan, saya contohkan, saya pengennya Januari 2021 ya. Lalu sampai Januari 2020, jadi saya ambil data setahun.
Oke. Kemudian saya save as, teman-teman. Nah, di sini tersimpan ya. Kita save. Nah, di sini savingnya adalah dia menggunakan kode, teman-teman. Jadi harapan saya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau setelah downloadnya selesai, maka kita bisa dilakukan renaming biar kita tidak lupa ya. Maka kita klik dulu open folder. Lalu di sini saya klik kanan rename atau F2, tekan F2, lalu saya bisa mengatakan Ocean Current Meridional Indonesia 2020/2021. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi baru meridionalnya, sekarang kita klik untuk zonalnya, teman-teman. Oh, ternyata zonalnya tidak bisa, maka kita klik dari sini. Lalu kita klik zonal current. Nah, zonal current seperti ini, teman-teman. Dia masih fetching plot. Lakukan hal yang sama. Apakah harus persis? Ya, harapannya selalu harus persis. Makanya kini tadi tidak bisa kita hapus. Kita tinggal copy saja, masukkan ke sini. Terus ini juga 154. Kita coba dulu. Kita enter. Tuh, ternyata tidak bisa, teman-teman. Kalau misalnya ini ada kesulitan pada saat kita ini ya. Jadi harus mau tidak mau kita pakai yang utama. Nah, kita ulangi lagi kira-kira nanti di sini. Ya, tidak harus sama persis tapi mendekati. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih presisi, ya kita coba kita klik lagi zoom in-nya. Terus kita ganti 154,33, 154,34 ya. Tuh, tidak bisa ya. Kalau misalnya kita gini, ini pasti akan jadi error lagi ya. So, saya ulangi, saya ambil lagi dari sini. Oke. Kita bisa lihat 1425 masih terlalu tinggi, saya kecilkan dulu. Jadi bisa sini close 9. Nggak apa-apa, ini masih satu Indonesia ya, karena nanti kita akan delete datanya, kemudian kita paskan untuk satu Indonesia. Lalu teman-teman jangan lupa di klik CFS lagi, pilih SDF. Waktunya sama ya dengan yang tadi. Jadi 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2020. Oke, lalu kita tekan save. Lalu kita save filenya. Setelah file sudah terdownload, teman-teman jangan lupa untuk kita refresh. Jangan lupa untuk mengubah nih ya. Jadi Ocean Current Zonal Indonesia 2020/2021. Oke, teman-teman, itulah cara mendownload data arus dari Oscar. Nah, nanti untuk pengolahannya kita akan sampaikan di video lainnya ya. Nah, selain menggunakan Oscar, kita juga bisa menggunakan website yang lain, yaitu Marine Copernicus. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, linknya bisa teman-teman nanti lihat di description ya. Nah, bagaimana cara teman-teman di sini untuk meloginkan dengan Copernicus? Teman-teman harus login dulu ya. Kalau yang belum pernah login, silahkan create account ya. Kalau di sini saya sudah pernah, tinggal ke Hakusuma saja, kemudian saya login. Lalu teman-teman di general katalognya saya klik current.
Terus saya search. Nah, di sini akhirnya langsung keluarlah, di sini ada Global Ocean Super 12 Physical Analysis and Forecast Updated Daily, kan? Namun datanya hanya dari tahun 2019 sampai sekarang, artinya datanya baru sekitar 2 tahun. Nah, sedangkan kalau ingin lebih umum lagi, tidak detail, ada di sini yang seperempat. Ya, di sini dia dari tahun 2015 sampai tahun sekarang present. Nah, kita akan coba ambil satu dulu ya, yang Global Ocean Super 12 derajat. Bisa kan dengan klik kanan, open link in new tab. Lalu kita bisa lihat informasinya apa saja. Ini contohnya bahwa ini providing 10 days of global ocean forecast dengan resolusi spasial sebesar 1/12. Kemudian dia juga punya data 50 vertical level dari 0 sampai 5.500 meter, terutama untuk daerah-daerah samudra, pasti kedalamannya lebih dari 1000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat variabel-variabelnya apa saja yang ada di dalam dataset ini, yaitu suhu, habis itu salinitas, habis itu depth below geoid, habis itu SSH, sea surface height, habis itu UV. Di sini maksudnya northwest seawater velocity, eastward seawater velocity, artinya ini kecepatan arusnya untuk ocean current-nya di sini nih, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa download di sini. Nanti ya kita akan coba download. File formatnya CDF, temporal resolusinya rata-rata jam, harian, bulanan sampai 6 jam per 6 jam ya. Kemudian koordinat sistemnya menggunakan WGS 84, jadi cukup bagus juga untuk kita jikalau ingin mengolah datanya ya. Oke, kita download produknya. Lalu kita pilih datanya. Nah, kalau kita ingin pilih semuanya, kita pilih atasnya saja. Kita coba pilih atasnya saja dulu, teman-teman ya. Nah, coba lihat ini, lalu geographical areanya kita pilih. Nah, kita pilih 6, di sini minus 12, di sini saya pilih 95, di sini 145. Oops, 145. 6 saya naikin deh jadi 4. Enter. Oh, sorry, maaf, harusnya 8. Jadi biar kelihatan semuanya 8. Di sini saya jadikan minus 14. Ini saya 12, nggak apa-apa, biar terlihat lebih besar. Nah, sehingga kita punya area yang melingkupi satu Indonesianya. Ini saya naikin jadi 9, saya turunkan sebagai 90. Ini 150, coba 150. Oke, time range-nya kita pilih ya. Teman-teman bisa dipilih di sini, ini paling terbaru tanggal 28, walaupun sekarang sebetulnya masih tanggal 19, tapi tidak apa-apa, ini berarti data yang terakhir. Kemudian saya pilih datanya 1 tahun sebagai contoh. Oke, saya klik dari tanggal 1 ya. Oke, lalu depth-nya saya pilih ada kedalaman berapa. Misalnya saya dari kedalaman yang terendah sampai saya kira-kira di Indonesia itu kedalamannya di angka 1000 meter. Variabelnya apa saja silahkan saya checklist. Saya tidak butuh density mix layer, saya tidak butuh ocean concentration, sea ice thickness tidak butuh, salinitas masih butuh.
temperaturnya masih butuh. Ini temperatur at bottom saya masih butuh. Terus eastward sama sea ice saya nggak butuh. V0, jadi ini U nya, komponen U, zonalnya ini komponen meridionalnya V nya ya. Terus ice nya nggak perlu, supervisenya saya perlu. Kemudian saya tinggal klik download. Oke, terlihat teman-teman, ini datanya cukup besar karena banyak sekali data yang ingin saya masukkan di dalam sana. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan, adalah dengan mengecilkan koordinatnya dan juga bisa mengurangi waktunya ya. Jadi kalau gitu saya kurangi dulu, saya jadikan 6 min 12 95 145. 95 saya jadikan 94 biar sedikit ini. Terus ini saya jadikan naik ke 5 dulu ya. Sorry, 7 sorry. 7 ini ke 11. Oke, 12 saja. Oke. Baik, kemudian date time-nya saya coba cek. Ini sekarang tanggal, ini saya kasih tanggal yang terakhirnya. Surface-nya kalau gitu saya ganti biar tidak terlalu banyak, sampai 100 saja. Tapi kalau lebih mudah lagi karena kita inginnya kedalamannya yang dangkal saja, saya bikinnya sampai 55 aja. Oke, mari kita cek lagi ya teman-teman. Wow, less than 1024. Oke. 1024 berarti ada kedalaman. Saya ambil kedalamannya, coba cek lagi karena saya pengen sekali jadi. Baik, karena ini masih error teman-teman, jadi saya buang bottomnya dulu ya. Kalau teman-teman masih error, maka teman-teman bisa buang data-data yang lain, nanti kita download ulang untuk parameter yang lainnya. Oke, saya buang dulu theta, salinitas, dan SSH-nya, lalu kita klik download. Oh, masih ternyata teman-teman. Lalu saya coba naikkan lagi. Satu 144 saya coba turunkan. Oke, saya klik download. Oh, masih terlalu besar. Wow. Baik, jadi dia punya batasannya di situ ya. Oke, saya kurangi kalau gitu kedalamannya. Saya sampai 5 meter saja. Oke, sepertinya sudah cukup. Dapat datanya, kita tunggu karena masih in progress ya. Pengambilan data biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 menitan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, data sudah siap ya untuk kita download. Tinggal kita klik download datanya ya. Nah teman-teman, download datanya, kita tinggal klik save. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti jangan lupa kalau datanya sudah tersimpan, nanti kita rename namanya ya. Nah teman-teman, di sini ada 690 MB, cukup banyak karena saya ambil lokasinya satu Indonesia ya. Baik,
karena ini cukup besar ya, nanti saya stop dulu, nanti kita cari data yang cukup kecil ya untuk diberikan contohnya. Baik teman-teman, saya akan mencoba ulangi kembali ya, bagaimana untuk daerah yang lebih kecil. Nah, biar kita tidak terlalu banyak filenya ya. Anggaplah saya menggunakan 1, kemudian ini 0, baik, kemudian saya misalnya 110, 111. Coba ada nggak di koordinatnya. Kalau teman-teman bingung, biasanya silakan teman-teman pakai Maps. Saya ambil contoh ya teman-teman ya. Di sini saya tinggal klik, saya misalnya saya ingin mengambil data di daerah Laut Natuna ya. Contohnya di sini saya ingin tahu arusnya polanya seperti apa. Saya tinggal bisa klik ini, 2,5, 104. Oke, berarti saya sampai di sini. Coba kita klik 0,5. Baik, berarti saya bisa 0 sampai 3. Klik sini. Kita ulang lagi, dataset selectednya adalah Global Analysis Forecast Physical 001024 ya. Lalu saya dari 0 derajat sampai 3 derajat. Oke, lalu saya coba klik di sini 104,3 sampai 108. Berarti saya bisa bikin 105 sampai 108. Nah, sudah terlihat ya di sini teman-teman. Saya ambilnya 3 derajat. Select date-nya saya ambil setahun. Kok saya ambil sebulan dulu saja, jangan setahun. Ini sebagai contohnya saja ya teman-teman ya. Ambil dari tanggal 1. Oke. Lalu untuk kedalamannya saya tetap mengambil berapa kedalaman. Untuk datanya saya pilih hanya U dan V saja. Kemudian kita klik download. Nah, masih menunggu untuk data retrieval initiated. Masih menunggu untuk pengunduhan datanya. Baik, data kita sudah siap. Kita klik download data. Nah, ini cukup kecil ya, 752. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Mari kita klik di sini di download, kita refresh. Nah, ada global analysis, maka kita lebih suka ganti nanti ya, Copernicus UV current. Misalnya tanggal berapa tadi kita bilang September, berarti September 09 2021, terus koordinatnya 105 108 03. Nah, kenapa kok dibiasakan seperti ini? Agar kita juga bisa mengetahui pola datanya. Oh, ternyata data ini tuh isinya adalah data dari Copernicus. Parameternya adalah UV current pada bulan September pada koordinat seperti ini. Baik teman-teman, itu saja. Baik teman-teman, itu saja video kali ini. Bagaimana kita mendownload data dari Oscar tadi sudah kita coba bersama-sama ya. Kemudian juga data arus yang kita dapatkan dari Copernicus. Jangan lupa teman-teman untuk selalu pantau channel ini. Kita akan belajar bersama-sama. Teman-teman tolong untuk subscribe, like, share,
dan komen di bawah ini agar kita nanti selalu bisa belajar bersama-sama ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.